Kalau teman-teman bisa datang ke tempat ini sore hari ini, saya percaya nggak ada yang kebetulan. Ya, karena Tuhan mengasihi Anda, Tuhan punya rencana yang terlalu baik buat hidupmu. Dia mau pulihkan engkau, dia mau pakai engkau semua menjadi terang di tengah kegelapan hari-hari ini. Dia mau pakai engkau menjadi jawaban bagi hidup banyak orang. Dia mau memakai hidupmu sebagai inspirasi buat hidup banyak orang. Hari ini mungkin sekalipun kelihatannya nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Sekalipun kau lihat hidupmu rasanya nggak mungkin saya bisa ngalami hal yang besar. Nggak mungkin buat Anda, tapi selalu mungkin buat Tuhan. Ya. Nah, izinkan hari ini saya menyampaikan satu hal yang sederhana yang kita bisa alami setiap waktu, yaitu tentang pengampunan. Ya, saya kasih judulnya ini. Judulnya adalah mengampuni itu indah. Katakan sama-sama dengan saya. Katakan mengampuni. Sama-sama katakan mengampuni. Itu indah. Nah, dalam hidup kita nggak pernah lepas dari namanya dilukai dan melukai. Setuju? Pemain musik pernah berantem nggak? Jujur, pernah pasti. Pernah satu ngomong nggak enak sama yang lain, pasti pernah lah. Betul nggak? Kita nih nggak pernah lepas dari namanya dilukai dan melukai. Mau dalam keluarga, mau dalam pertemanan, dalam hubungan apapun juga. Namanya kita melukai dan kita dilukai, itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Betul? Dan kadang-kadang kita bisa dilukai dan melukai, kadang-kadang bisa melalui gerak tubuh kita. Kita nggak ada maksud melukai orang. Tapi gara-gara muka kita mungkin lagi nggak enak. Orang yang terima bisa luka karena kita, kecewa sama kita. Tuh kok muka luka gitu sih? Bisa jadi kita luka itu gara-gara perkataan kita. Ada perkataan yang nggak enak. Kita ngebully kek, kita memojokkan orang kek, kita menghakimi orang. Ini orang nggak salah tapi kita anggap salah. Ya, kita bisa melukai orang dan kita bisa dilukai orang. Nah, namanya luka itu berbahaya. Setuju ya? Luka itu berbahaya. Saya menemukan orang kalau luka hatinya nggak sembuh. Yang pertama, cara pandangnya lihat kehidupan itu selalu pahit. Hati itu kayak kacamata kehidupan. Ya, ruangan di sini kelihatannya warnanya kuning gitu ya. Tapi kalau saya pakai kacamata warna hitam, apapun yang terlihat kuning kelihatan lebih terang jadi kelihatan lebih gelap, betul kan? Gara-gara kacamata saya gelap. Orang kalau sudah hatinya luka, lihat apapun yang baik tetap dianggap jelek. Semua orang salah, dia paling benar. Berikutnya apa lagi? Kalau orang hatinya luka, perkataannya juga pahit, penuh dengan luka. Ngomongnya nggak enak terus. Ternyata hatinya pahit. Alkitab berkata, dari dalam hati itu keluar apa? Keluar kata-kata, keluar hati itu kayak perbendaharaan, tempat penyimpanan. Kalau hatinya penuh dengan sampah, makanya keluarnya juga sampah, gitu aja. Hatinya kalau nggak beres, perkataannya juga nggak enak. Ngomong di sosmed, posting apapun juga. Ngelihat semuanya, pokoknya selalu komentarnya pahit. Dapat salam dari netizen maha benar semuanya. Apapun yang diposting, kalau orang udah pahit ya, selalu komentarnya nggak pernah positif, selalu negatif. Tuh lihat. Itu ciri-ciri orang baik. Luka hatinya. Nggak pernah ada yang baik yang keluar dari hidupnya. Orang kalau sudah pahit hidupnya, dia akan mencemari banyak orang. Nular, kepahitan itu nular. Luka hati kalau nggak sembuh, itu seperti virus yang menjalar kemana-mana. Ibrani 12:15, ayo keluarkan ayatnya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan apa? Kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Satu orang pahit, dia bisa ngomong sama temennya, lu tahu nggak si itu tuh, itu bikin kesel orang. Ini temanmu tuh nggak ada masalah apa-apa sama itu orang, tapi gara-gara kamu punya cerita yang buruk tentang seseorang, yang awalnya nggak pahit, ikut-ikutan kecewa sama dengan Anda, makanya akhirnya timbulan namanya sebuah barisan, namanya barisan sakit hati. Itu awalnya cuma satu orang tuh yang kena masalah. Tapi gara-gara satu orang ini hatinya nggak beres, rusuh. Ini ngomong sama ini ngomong sama ini, akhirnya timbullah sakit hati sama-sama. Iya, orang kalau sakit hati nggak sembuh,
mencemarkan banyak orang. Orang kalau sakit hati nggak sembuh, luka hati nggak sembuh, ingat dosisnya bakal meningkat. Luka kalau nggak diobati, itu bisa bertambah parah. Ya, Efesus 4 ayat 31 dikatakan, buanglah semua sakit hati, karena kalau sakit hati nggak dibuang, jadinya dendam. Dendam nggak dibuang, jadinya suka marah-marah. Nah itu tandanya. Orang kalau sakit hati, gampang marah-marah, dendam, marah-marah. Ketika dikit, omongan apa dikit, langsung inget sama seseorang yang pernah membuat sakit hatinya. Entah itu maminya, papinya, saudaranya, temennya. Begitu ada kena satu omongan, tek, langsung marah-marah. Apalagi dosisnya meningkat, suka bertengkar dan saling menghina. Ujungnya terjadi apa? Melakukan segala macam kejahatan. Ini yang kita tulis. Gak kaget, ada anak bisa menyakiti ibu kandungnya. Gara-gara apa? Sakit hati. Udah kejadiannya banyak deh. Sesama saudara berani menuntut di pengadilan. Gara-gara apa? Sakit hati. Lihat. Gara-gara sakit hati, muncullah konten anjing menggonggongkan. Ketawa semua pada lihat ya. Itu kan? Dimulai dengan apa? Sakit hati. Ujungnya penjara menanti kan. Lihat. Sakit hati mulainya. Tuh lihat. Timbullah segala macam kejahatan. Bahkan hari ini kita mesti beres sakit hati kita. Jangan izinkan benih yang kecil itu kalau dibiarkan. Api yang kecil kalau Anda biarkan suatu kali bisa membakar hutan. Jangan izinkan kekecewaan kecil dibiarkan bertumbuh gak dibereskan. Suatu kali dosisnya bakal meningkat. Kebenciannya bakal nambah. Gak sembuh. Anda bisa melukai hidup banyak orang. Ya. Kain sama Habel. Habel tuh gini ceritanya. Kain itu iri sama Habel, kenapa persembahannya Habel diterima sama Tuhan, kenapa dia enggak. Dia iri. Iri hati gak beres, panas hati. Panas hati gak beres, mulai mikir kejahatan. Dia mulai planning. Lihat, tunggu nanti adikku ini suatu kali akan pergi ke satu tempat. Aku akan rencanakan pembunuhan dia. Lihat. Ini adik loh. Dari iri, panas, planning bikin kejahatan, terjadilah pembunuhan. Anda jangan anggap remeh luka hati yang kecil. Karena luka hati kalau nggak dibereskan, suatu kali bisa jadi masalah besar. Hari ini, sore ini, saya berdoa akan menjadi sore kesembuhan buat hatimu. Amin. Saya nggak ngerti teman-teman pernah ngalami luka hati seperti apa. Mungkin kau pernah dibully sama temenmu. Mungkin kau pernah dikata-katain nggak enak sama orang tuamu. Mungkin saudaramu, ommu, tantemu, kakek, nenek, opa, oma, siapapun juga. Gurumu di sekolah. Mungkin pernah ngomong sesuatu yang pernah menyakitkan Anda. Dan sampai hari ini kau gak pernah lupa kejadian hari itu. Tapi izinkan hari ini Tuhan sembuhkan hati kita. Katakan amin. Orang kalau sakit hatinya gak sembuh. Tangkap ini. Yang terakhir saya lihat ini. Akan menghambat banyak rencana indah Tuhan. Yang mau dinyatakan. Akhirnya gagal semua di hidup. Ada orang mau bantu Anda nih. Mau tolong Anda dengan tulus. Tetapi tiap kali engkau ingat. Dulu ada orang pernah mau bantu aku. Tapi ujungnya malah menipu aku. Mencelakakan aku. Dan hatimu gak sembuh. Dan di musim berikutnya ada orang mau bantu Anda beneran. Tapi karena luka hatimu gak sembuh. Engkau selalu ingat trauma masa lalu. Ada orang mau bantu Anda tolak. Paling Anda mau tolong aku. Paling kayak yang kemarin. Ujungnya nipu saya. Lihat. Padahal ada orang tulus beneran mau bantu Anda. Tuhan mau tolong melalui seseorang. Jadinya gagal gara-gara hatimu gak sembuh. Rencana indah Tuhan gagal di hidup. Ya, yang sudah lebih dewasa. Bisa jadi suatu kali engkau akan dipertemukan sama seseorang yang bakal jadi jodohmu. Tapi mungkin apa? Hatimu gak sembuh karena mungkin kau pernah ngalami sakit hati. Mungkin patah hati dengan ini. Itu gak sembuh. Mungkin kau pernah trauma gara-gara perlakuan orang tuamu atau siapapun juga. Hatimu gak sembuh. Bisa jadi pasangan hidup yang di depan mata yang terbaik yang harusnya kau bisa terima. Tapi kau tolak seketika. Gara-gara apa? Masa lalumu gak sembuh. Orang yang masa lalunya gak sembuh.
nggak bisa melihat masa depan dengan baik. Anggapin. Hari ini, izinkan kasih Tuhan menyembuhkan masa lalu kita. Supaya masa depan kita jadi indah bersama dengan Tuhan. Amin. Pertanyaannya gini. Bagaimana kita bisa mengampuni? Bagaimana hati kita bisa sembuh? Alkitab berkata, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang hatinya kembali bersih. Karena mereka akan melihat Tuhan berkarya dengan luar biasa. Kau akan lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidupmu. Unstoppable. Tuhan luar biasa. Saya ini pernah sakit hati. Nanti saya cerita. Ketika saya dipulihkan, dahsyat Tuhan. Terjadi banyak perkara-perkara yang indah yang saya alami dalam hidup saya. Ya. Bagaimana kita bisa sembuh dari luka hati kita? Yang pertama, kalau engkau mau sembuh, engkau mesti ngalami dulu pengampunan kasih Tuhan dalam hidupmu dengan nyata. Kalau orang gak ngalami kasih Tuhan dalam hidupnya, gak pernah ngalami pengampunan Tuhan dalam hidupnya, dan gak sadar kalau dia tuh diampuni akan dosa-dosanya, gak akan pernah bisa ngampuni orang lain. Kolose 3:13 dikatakan, bersabarlah terhadap sesamamu dan saling mengampunilah. Jika kamu merasa seorang sudah berbuat salah kepadamu, ampunilah mereka. Ampunilah orang lain, siapapun itu. Karena Tuhan sudah apa? Mengampuni kamu. Pernah bayangkan nggak kalau dosa kita nggak diampuni sama Tuhan? Siapapun kita ini membawa dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Ya, dosa itu membuat kita apa? Harusnya kita ujungnya itu tuh binasa. Anda tahu nggak binasa itu apa? Mati selama-lamanya. Mati selama-lamanya itu maksudnya apa? Hukuman kekal selama-lamanya, siksaan kekal selama-lamanya, ratap dan tangis selama-lamanya, kegelapan kekal selama-lamanya, tidak ada yang menyenangkan di dalam neraka. Itulah harusnya masa depan kita. Tetapi karena kebaikan hati Tuhan, karena Tuhan terlalu cinta sama kita semua, kita yang berdosa ini diampuni dosa kita, akhirnya kita beroleh hidup yang kekal. Itu cuma karena kasih Tuhan, bukan karena saking baiknya Anda. Sadari itu. Harusnya ketika engkau mati nanti, neraka itu menanti. Tapi Yesus mengampuni dosamu. Gak cuma berhenti di sana. Jujur sama diri sendiri. Berapa banyak di sini sampai hari ini masih seringkali bikin dosa? Ayo jujur. Siapa di sini masih suka gosip? Ayo. Siapa di sini masih kadang-kadang gak jujur? Ayo. Siapa di sini ketika dengar firman gak melakukan? Alkitab ngomong. Barang siapa ngerti berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu juga dosa. Ayo. Betul gak? Berapa banyak yang seringkali kita menunda-nunda. Disuruh melakukan ini ditunda. Lihat. Tetapi berapa kali Tuhan mengampuni dosamu. Tiap kali engkau minta ampun sama Tuhan. Bukankah pengampunannya selalu tersedia dalam hidupmu? Benar gak? Hari ini kita masih bisa ada. Itu cuma karena kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Dengar lirik ini. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bayangkan kalau Tuhanmu itu mafia. Pernah tahu mafia? Salah, tangan dipotong. Ngerti mafia? Salah. Itu saya pernah nonton satu film itu tuh. Mafia, Yakuza, orang-orang Jepang itu loh. Ditunjukkan di filmnya. Ngeri banget itu. Sekali bikin kesalahan. Itu ada apa tuh? Besi dimasukkan di bara api. Dinyonyosin gitu. Bayangin itu rasanya gimana gak tahu dah. Tapi Tuhan kita bukan seperti itu. Tuhan kita Maha Pengampun. Amin. Tiap kali engkau salah, tiap kali engkau gagal, apapun yang kau alami, semudah engkau mengaku dosamu, Tuhan selalu ampuni kita dan menyucikan engkau dari segala dosamu. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi rasa malu, sebab Tuhan sudah memulihkan semua hidupmu. Lihat. Hari ini, kalau Tuhan sudah melakukan itu berulang kali dalam hidupmu, hari ini Tuhan ingatkan, ampuni juga orang lain, seperti Tuhan sudah mengampunimu. Alkitab berkata, kalau engkau tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak mengampunimu.
Dan kalau Tuhan tidak mengampuni kita, selesai sudah kita hari ini. Keyboard sambil main dong. Tuhan sudah terlalu banyak ngampunin kita. Main di mana sekarang? Di A. Hah? Kamu main di mana sekarang? F. Main di C dong. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Nyanyi dong. Terlalu dalam untuk gitu dong. Sungguh besar. Ingat kasih Tuhan dalam hidupmu hari ini. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sama-sama. Yang sadar bahwa dosamu diampuni berulang kali, nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yuk sama-sama katakan. Sungguh pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan, sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sama-sama. Engkau bisa mengampuni ketika engkau ingat pengampunan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini, please. Kalau Tuhan sudah mengampunimu berulang kali, ampuni orang lain juga. Engkau mengampuni orang tuh gak sebanding pengampunan Tuhan dalam hidupmu. Ampuni. Izinkan kasih Tuhan yang menang hari ini. Jangan izinkan kebencian yang menang. Kebencian itu menghancurkan, tapi kasih Tuhan itu menghidupkan. Yang kedua ya, bagaimana bisa mengampuni? Perkatakan pengampunan dan berkat. Setiap kali engkau masih ingat kesalahan orang itu. Perkataanmu tuh punya kuasa. Kita baca satu ayat itu, Amsal 18:21. Lidah punya kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusak hidupmu. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Lihat. Perkataanmu punya kuasa. Hari ini ketika kau berkata, aku mengampuni orang tuaku, aku mengampuni saudaraku, aku mengampuni pemimpinku, aku mengampuni guruku, temanku, siapapun itu. Mungkin hatimu belum bisa. Tapi ketika engkau bertindak dengan iman melalui perkataan, bukan lagi engkau yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja menyembuhkan engkau. Engkau gak sanggup. Saya tahu. Mungkin lukanya begitu dalam. Ingat satu nama ini sampai kesel banget. Sampai pernah mungkin ada beberapa dari Anda rasanya nyesek. Ada orang sampai sakit hati begitu rupa ya. Tiap kali ingat satu nama orang itu sampai apa ya? Dia pengen wah, nggak tenang gitu. Bergetar gitu. Gara-gara ingat satu nama yang pernah melukai dia. Saya percaya sore hari ini Tuhan mau menyembuhkan. Perkataanmu sembuh, hatimu sembuh. Dan ini mesti diulang berulang kali. Karena ada luka yang begitu dalam, butuh waktu untuk bisa sembuh. Saya pernah ngalamin itu. Saya pernah sakit hati sama satu orang, bahkan ini satu kelompok. Saya disudutkan begitu rupa. Gak salah dianggap salah, dikarang cerita macam-macam. Wah, udah kacau. Sampai suatu kali ada seorang teman cerita sama saya. Kok aku mau cerita tentang orang ini lagi? Itu saya sampai
pukul-pukul kaca mobil, saya nggak terima. Saya pernah ngalamin itu. Tapi tiba-tiba ketika saya lagi di mobil itu, Tuhan ingatkan saya. Kalau mau hatimu sembuh, kalau mau masa depanmu baik, ubah perkataanmu, lepaskan berkat. Tuhan, aku nggak sanggup bertindak dengan iman. Hari itu saya mempraktekkan pertama kali. Saya memperkatakan pengampunan itu. Tuhan, aku melepaskan pengampunan buat si ini. Aku berkati hidup mereka. Aku berkati apapun yang mereka lakukan. Tuhan berkati. Dan pelan tapi pasti ketika saya bertindak dengan iman, Tuhan bekerja menyembuhkan secara bertahap, gak langsung. Tapi hatiku saya ngerasa, itu kuasa supranatural, gak bisa lagi pakai cara natural. Karena kalau udah luka hati, kesembuhan di dalam ini, mesti Tuhan yang bekerja. Gak bisa manusia lagi. Kok gak bakal sanggup? Tuhan tapi sanggup. Sampai akhirnya tahun 2020 atau 2021, barusan loh. Saya tuh tiba-tiba ngelihat YouTube channel seorang hamba Tuhan yang sedang berpulang. Dan lagi malam penghiburan gitu. Banyak orang kasih testimoni, kesaksian tentang hamba Tuhan ini selama dia hidup. Gak tahu gimana waktu saya nonton itu ya, malam penghiburan itu, Tuhan bicara dengan kuat. Nanti kalau kamu pulang, kamu masih ada sakit hati gak? Atau tiba-tiba ada pertanyaan gitu. Saya mulai mikir, ada gak kamu masih ingat satu nama? 2 nama, 3 nama yang membuat kamu masih ada di hati itu kayak mak celekit gitu, masih ada. Kalau ada, bereskan saat ini. Kembali lepaskan berkat pengampunan lagi. Hatimu sembuh, masa depanmu indah. Hari itu saya nangis. Iya Tuhan, aku kalau ingat yang ini ternyata masih ada luka, masih ada dampaknya di hatiku. Mungkin aku gak bisa lupa kejadian itu. Tapi Tuhan, aku percaya Engkau bisa sembuhkan aku. Namanya luka, bekasnya mungkin masih ada. Tetapi yang kita mau doakan, dampaknya harusnya sudah gak ada ketika itu sembuh. Amin. Hari itu saya ngomong sekali lagi, Tuhan, aku lepaskan berkat. Aku lepaskan pengampunan. Hari ini aku mau sembuh total. Aku gak mau lagi dikuasai kebencian. Sedikit pun aku gak mau. Dan malam hari itu, di ruang tamu rumah saya nangis sembah Tuhan. Hatiku dibebaskan hari itu. Sembuh total. Dan ternyata 1-2 tahun setelah itu, saya bisa ketemu kembali sama orang-orang yang menyakiti saya, nongkrong bareng sampai akhirnya bisa pelayanan bareng. Apa gak luar biasa Tuhan itu? Terjadi sinergi yang luar biasa lagi. Lihat, yang tidak mungkin jadi mungkin loh. Tuhan yang sama yang bisa sembuhkan saya akan menyembuhkan semua dari Anda. Hari ini mungkin kok gak luka, tapi ingat dalam hidup, gak tahu kenapa, selalu ada orang-orang yang bisa melukai atau dilukai. Minimal hari ini angkat tangkap firman-Nya dulu. Dan mari kita alami kesembuhan dari Tuhan setiap waktu. Amin. Yang ketiga, bagaimana bisa hati kita disembuhkan? Yang ketiga, minta kekuatan kasih dari Roh Kudus. Alkitab ngomong gini, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita. Melalui siapa di sini dikatakan melalui Roh Kudus. Hari ini mungkin kau gak punya kekuatan untuk melepaskan pengampunan itu karena hatimu begitu sakit. Tapi hari ini ada kekuatan tanpa batas namanya Roh Kudus yang akan memampukanmu. Engkau gak sanggup ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, mampukan aku. Kekuatan kasih-Mu itu tanpa batas. Aku mau ngalamin itu. Aku gak mau masa depanku rusak. Aku kepingin masa depanku penuh kemenangan. Roh Kudus, sembuhkan aku. Amin. Minta Roh Kudus. Yang terakhir, bagaimana bisa ngalami kesembuhan? Minta hati yang baru sama Tuhan. Yeskiel 36 mengatakan, maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sudah sekeras batu itu yang gak mau mengampuni itu, Tuhan bisa mengganti dengan hati yang taat untuk mengampuni. Mungkin hatimu sudah terlalu keras, terlalu pahit sampai udah. Pokoknya kalau aku dengar satu nama ini, udah gak mau ngomong lagi deh. Gak mau ngomong lagi. Cukup. Dia udah cukup melukai aku. Kau gak sanggup untuk mengampuni.
Tapi ada satu pribadi yang bisa mengubahkan hatimu. Karena Tuhan yang menciptakanmu. Dia punya stok hati yang baru buat engkau. Minta sama Tuhan, Tuhan, kasih aku hati yang baru. Hati yang penuh dengan kasih. Bukan hati yang penuh dengan sampah kekecewaan, sampah kepahitan, sampah luka hati. Aku gak mau hati seperti itu. Masa depanku rusak, perkataanku rusak, aku gak mau. Aku kepengen hidupku, masa depanku penuh dengan kemenangan dari Tuhan. Bersihkan hatiku, kasih aku hati yang baru lagi. Hari ini, jadikan hari di mana Tuhan menyembuhkan hatimu. Luka hati bisa Tuhan sembuhkan. Sakit hati bisa Tuhan sembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Katakan mengampuni. Sama-sama yuk katakan. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Dengar hati Tuhan saat ini. Yes. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Nyanyikan sama-sama mengampuni. Katakan mengampuni lebih sungguh. Tuhan lawat hati kami, sembuhkan. Mengampuni lebih sungguh. Yes. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Sambil musik main dengan pelan. Mungkin firman ini ketika disampaikan kok ingat. Mungkin ada teman, ada saudara, orang tuamu, oma, opa, om, tante, gurumu. Mungkin pernah menyakiti hatimu. Tiap kali engkau ingat itu, masih ada luka yang kau rasakan sampai hari ini. Sampai mungkin hari ini kau jaga jarak sama orang itu. Aku gak mau deket-deket deh. Ada beberapa mungkin gak mau lagi dipeluk sama dedinya. Ada beberapa yang gak mau ngomong sama maminya lagi. Dan tanpa kau sadar, kebencian itu tambah mendalam. Hari ini Tuhan mau sembuhkan engkau. Jangan izinkan kebencian itu mengakar dengan kuat dan berbuah dengan lebat di hidupmu. Tapi izinkan kasih Tuhan yang mengakar dengan kuat dan memulihkan masa depanmu. Hari ini datang sama Tuhan. Ingat pengampunan Tuhan dalam hidup. Kalau Tuhan sudah mengampuni engkau berulang-ulang kali, ayo ampuni orang lain. Kalau engkau gak sanggup, minta kekuatan dari Roh Kudus. Sebelum terlambat, sebelum semuanya rusak, sebelum dosisnya meningkat, bereskan saat ini. Jangan izinkan benih itu tambah menjadi-jadi, sampai jadi pohon yang berbuah. No. Bereskan hari ini. Firman ini Anda dengar, supaya dosisnya gak meningkat dan terjadilah kesembuhan.
engkau nggak sanggup, datang sama Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Katakan sama Roh Kudus masing-masing pribadi. Katakan sama Roh Kudus, kuatkan aku. Kasih-Mu Roh Kudus memampukan aku untuk bisa mengampuni. Yang ketiga, praktek dengan iman. Katakan dengan iman. Mungkin hatimu belum bisa, tapi ketika perkataanmu pulih, kuasa Tuhan akan bekerja memulihkan hatimu. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Yes. Mungkin ada di tempat ini yang kau merasa pernah ditinggal sama seseorang yang kau begitu cintai. Dan sampai hari ini lukamu belum sembuh. Pada waktu itu engkau begitu baik sama dia, tapi dia meninggalkan Anda. Bisa jadi teman, saya nggak tahu atau lebih dari itu. Dan engkau begitu sakit hati sampai hari ini. Karena engkau seperti orang yang dimanfaatkan. Izinkan hari ini kasih Tuhan menyembuhkanmu. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Perkataanmu punya kuasa untuk menyelamatkan atau merusak. Pakailah perkataan untuk menyelamatkan masa depanmu. Datang sama Tuhan. Katakan dengan iman. Katakan, perkatakan, keluar dari lidah bibirmu. Kalau engkau mau sembuh hari ini, praktek. Saya ngalamin itu, saya pengen Anda ngalami kesembuhan juga. Praktek dengan iman. Katakan, sebut namanya. Sebut nama orangnya. Lepaskan berkat. Dan izinkan bertahap dan pasti Tuhan sembuhkan sampai total dalam hidupmu. Kasih-Mu Tuhan melawat setiap kami. Kasih-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan sembuhkan kami. Mungkin hari ini kami belum ngalamin itu. Suatu kali kalau kami ngalamin, kami ngerti bahwa ternyata Tuhan bisa sembuhkan hati kami. Lawat kami saat ini Tuhan. Kalau hatimu sudah begitu pahit, minta hati yang baru sama Tuhan. Tuhan, hatiku begitu keras. Hatiku begitu rusak. Hatiku begitu benci. Aku minta hati yang baru dari Tuhan. Berikan aku hati yang baru Tuhan. Hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Hati yang penuh dengan kasih kebaikan Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Hari ini hari kesembuhan buat hati kami. Tuhan, aku berdoa buat semua teman-teman di tempat ini. Kalau mungkin papi mami mereka ada sakit hati satu dengan yang lain. Ataupun mungkin orang tua mereka, atau mungkin saudara, kakak, adik, siapapun yang dalam keluarga kami ada kebencian itu. Kami berdoa dari tempat ini, pemulihan terjadi di keluarga kami. Kesembuhan terjadi di keluarga kami. Tuhan, pulihkan, sembuhkan luka hati orang tua kami, mungkin oma, opa kami dengan orang tua kami. Mungkin kalau ada itu terjadi, mungkin antara papi mami kami dengan om tante kami. Sampai gak ngomong, sampai gak mau ketemu. Atau mungkin papi mami kami punya teman baik yang dulunya baik tapi sekarang udah gak ngomong lagi. Kami minta hari ini Tuhan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Doakan kalau memang engkau tahu. Engkau pernah mendengar. Mungkin orang tua Anda atau keluarga Anda pernah cerita tentang sesuatu yang menyakitkan. Anda dapat pesan itu, tapi ternyata itu pesan kepahitan. Doakan mereka saat ini. Doakan saat ini. Jadi berkat yuk. Jadi berkat bagi mereka. Oh Tuhan, Kau bekerja saat ini. Kasih-Mu menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan kasih-Mu. Kami mau hidup di dalam kasih, bukan dalam kebencian. Kami mau hidup di dalam pengampunan, bukan di dalam kepahitan. Sembuhkan hati kami. Roh Kudus, mampukan kami. Dan hari ini Tuhan juga ngomong dengan jelas. Kalau engkau pernah melukai orang lain, bereskan itu. Mumpung orangnya masih hidup, bereskan itu. Sebelum nanti engkau menyesal. Kalau orangnya sudah gak ada tiba-tiba, Anda nyesel gak pernah bereskan sama orang itu. Hari ini Tuhan ingatkan. Kalau engkau pernah bikin kesel papi mami, minta ampun sama mereka. Tuntaskan hari ini.
Dan biarlah papi mami Anda, saudara Anda, teman Anda melihat kasih Tuhan itu nyata di hidupmu. Engkau berani minta maaf. Orang rendah hati yang dipenuhi kasih Tuhan juga berani minta maaf kalau salah. Kami minta kasih Tuhan yang melawat kami. Biar kami jadi pembawa damai. Itulah orang-orang yang menjadi murid-muridnya Kristus. Pembawa damai. Kemanapun juga. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus. Yang diberkati, yang dipulihkan, katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk teman-teman.